Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah speaker Jartek X1. Nah, jadi speaker ini kondisi rusak kan kawan. Nah, jadi di sini kita akan keluarkan dari kotaknya ini supaya kita pastikan kita cek seperti apa kerusakannya. Nah, di sini kita sudah keluarkan dari kotak ini. Di sini ada terdapat kabel casnya dan satu buah speaker. Dan di sini kita hidupkan speaker ini mati total atau tidak menyala kawan. Nah, jadi kita akan coba hubungkan kabel casnya di sini. Kita akan sambungkan di sini kabel casnya ini kawan-kawan. Dan kita sudah colokkan di sini. Pada saat kita sudah sambungkan kabel casnya, di sini lampu indikator dari pengecasannya di sini lampunya redup atau tidak cerah kan kawan. Nah, jadi di sini kita akan bongkar dulu speaker ini supaya kita cek permasalahannya. Dan sebelum kawan-kawan menyaksikan, jangan lupa bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan selalu mendapat notifikasi dan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini sudah kita buka dan di sini sudah nampak kan kawan baterai dari speaker ini. Nah, jadi kita akan buka di sini baut dari papan PCB ini nanti kawan. Dan sebelumnya kita akan cek tegangan pada baterai ini kawan. Nah, jadi kita akan ukur di sini tegangannya. Kita cek menggunakan multitester. Di sini tidak ada tegangan atau tidak bergerak jarum dari multitester ini. Nah, jadi kita akan buka di sini baut dari papan PCB-nya ini. Di sini sudah kita lepaskan dan kita copot kabel cas ini. Nah, dan sudah nampak di sini papan PCB ini. Nah, jadi pada saat kita sudah lepaskan di sini, ternyata komponen atau chipset LTH7 untuk bagian pengecasan baterai ini di sini gosong kan kawan, atau terbakar. Nah, jadi ini sudah dalam kondisi rusak di sini kawan. Nah, jadi kita akan mengganti chipset LTH7 ini. Nah, jadi chipsetnya ini berfungsi sebagai pengecasan baterai dari speaker ini. Nah, jadi di sini gunanya untuk pengecasan baterai sekaligus indikator lampu pengecasannya. Nah, jadi kita di sini akan mengambil penggantinya dari papan PCB speaker Bluetooth juga yang sudah kondisi bekas. Dan kita akan lepaskan terlebih dahulu kabel yang menuju baterai ini kawan. Nah, di sini kita copot baterainya ini dan nanti kita akan cek juga baterainya ini apakah penyebabnya karena baterai ini. Dan kita akan hubungkan di sini kabel cas ini. Pada saat kita hubungkan di sini, lampu indikatornya tidak ada menyala. Nah, seharusnya di sini yang kondisi normal lampunya harus menyala kawan-kawan. Nah, jadi kita ukur di sini apakah ada keluar output tegangan yang menuju baterai ini, dan pada saat kita ukur juga di sini tidak ada keluar tegangannya. Nah, jadi kita akan mengganti chipset LTH7 ini dan kita akan panasi di sini kawan-kawan menggunakan solder uap. Nah, jadi kita tunggu beberapa saat supaya kita panasi terlebih dulu. Nah, di sini sudah kita panasi dan sudah meleleh dan bisa kita angkat komponen LTH7 yang sudah terbakar ini. Dan kita akan copot di sini penggantinya ini kawan-kawan. Dan ini memang papan PCB-nya ini terbilang hampir sama, tetapi secara fiturnya berbeda kawan-kawan. Nah, di sini kita sudah angkat komponen LTH7 ini.
jadi kita tempelkan kembali di sini di papan PCB-nya ini. Nah, di sini sudah selesai kita pasang dan sudah benar-benar lengket kawan-kawan. Dan kita dinginkan di sini menggunakan kipas supaya panas dari solder uap tadi atau bekas solder uap tadi cepat dingin kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita dinginkan dan kita akan hubungkan kabel USB cas ini. Di sini lampu indikatornya sudah menyala. Nah, jadi di sini sudah ada tanda bahwa sudah dalam pengecasan dan kita akan cek tegangannya apakah sudah ada di sini keluar tegangan. Nah, pada saat kita ukur di sini tegangan yang menuju baterai ini juga sudah keluar sekitar 3,8 volt. Nah, jadi di sini sistem pengecasannya sudah normal kembali setelah kita ganti LTH7 tadi. Dan di sini kita cek baterainya ini kawan-kawan, dan ini sangat sering terjadi. Dan di sini kita cek goyang-goyang di sini, kadang baterainya kopong di dalam, ada bunyi-bunyi kawan-kawan. Nah, jadi kita akan ukur di sini baterainya ini, kita cek menggunakan skala DC terlebih dahulu. Pada saat kita ukur di sini kita di sini menggunakan skala ohm kawan-kawan. Tadi kita pastikan sudah tidak ada tegangan. Dan pada saat kita ukur di sini baterainya ini menggunakan skala ohm, baterainya ini terhubung atau bolak-balik kita ukur terhubung. Nah, jadi di sini kondisi baterainya ini sudah rusak kawan-kawan. Nah, di sini kita ukur, kita bilang bisa disebut ini sudah short. Makanya komponen LTH7 tadi terbakar karena baterainya ini yang sudah korslet atau hubung singkat. Pada saat kita ukur dia terhubung bolak-balik. Dan di sini kita pastikan pada saat mengecek baterai kita cek terlebih dahulu menggunakan skala DC. Nah, apabila tegangannya tidak ada, kita geser kembali ke skala ohm. Nah, dan selanjutnya kita ukur di sini. Kita bedakan di sini hasil pengukurannya pada saat kita ukur di sini. Kalau pada saat kita ukur di sini hasil pengukurannya sama, berarti itu sudah rusak baterainya. Nah, kita akan mengganti baterai ini. Di sini sudah kita sediakan dari baterai bekas juga kawan-kawan, dari speaker yang lain. Dan di sini kita ukur tegangannya. Di sini masih ada tegangan dari baterai ini kawan-kawan. Nah, jadi kita ukur di sini menggunakan skala ohm. Di sini sangat jelas perbedaannya pada saat kita ukur dengan baterai yang kondisi rusak tadi. Nah, jadi di sini sudah kita kasih tahu perbedaan cara membedakan baterai yang bagus dengan yang rusak. Dan kalau kita ukur di sini yang bagus, jarumnya berjalan hanya satu arah. Kalau diukur bolak-balik dia tidak berjalan kawan-kawan. Nah, dia harus satu arah saja pada saat kita ukur dengan skala ohm. Nah, di sini kita akan sambungkan kabel dari baterai ini, kita solder ke papan PCB ini kawan-kawan. Dan tadi sudah kita cas speaker ini sampai beberapa jam tetapi tidak bisa mengisi. Nah, jadi kita ngambil keputusan di sini, kita cek kembali, kita bongkar dan kita cek ternyata LTH7-nya sudah gosong. Nah, di sini kita hidupkan on off speaker ini, lampunya sudah menyala dan suaranya juga sudah keluar. Nah, jadi di sini sudah berhasil kita perbaiki dan di sini speakernya sudah menyala kawan-kawan. Selanjutnya kita akan pasang kembali baut dari papan PCB-nya ini supaya kita rapikan kembali. Nah, di sini kita akan menguncinya. Nah, tadi memang bautnya ada ketinggalan di dalam, makanya kita buka lagi dan
kita ambil baut yang dari dalam tadi. Nah, jadi di sini sudah hampir selesai, kita pasang kembali kawan-kawan, dan kita akan rapikan posisi baterainya ini supaya tidak longgar-longgar atau goyang-goyang pada saat speaker ini digunakan. Dan kita di sini akan menambahkan sedikit double tip di sini kawan-kawan. Di sini kita akan tambahkan double tip pada baterainya ini supaya tidak longgar-longgar dan tidak jatuh. Dan di sini kita ambil double tip secukupnya di sini dan kita tempel di bodi baterainya ini. Nah, di sini sudah kita buka dan kita akan pasang penutup dari baterai atau speaker ini. Nah, jadi buat kawan-kawan, nah seperti itulah tadi cara mengecek baterai dan cara memperbaiki speaker Bluetooth Jartek X1 yang tidak bisa mengisi atau mengecas. Nah, jadi semoga bermanfaat video ini buat kawan-kawan. Jangan lupa bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like dan share supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video yang terbaru pada saat kita mengupdate video di setiap hari. Nah, jadi di sini sudah kita kunci kembali dan kita usahakan di setiap hari akan mengupdate video yang terbaru dan bermanfaat buat pemirsa di channel Betulin Speaker ini. Nah, di sini sudah selesai, kita kunci dan kita hidupkan. Di sini suaranya sudah keluar kawan-kawan. Dan selanjutnya kita akan hubungkan kabel casnya ini. Di sini lampunya sudah menyala. Boleh kawan-kawan saksikan di sela-sela dari tombolnya nih atau lubangnya nih. Di situ sudah muncul lampu indikatornya warna merah menyala. Nah, kita akan coba tes di sini dengan mikrofon speaker ini kawan-kawan. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, di sini mikrofonnya juga sudah normal. Dan buat kawan-kawan, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa saksikan video-video menarik di channel Betulin Speaker di video selanjutnya. Nah, di sini sudah selesai dan jangan lupa dukung channel ini dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih.